Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Nur Anissa dari Prodi Manajemen Kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi Business Environment dengan judul tentang sumber daya terhadap lingkungan hukum, etis, dan ekologis. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada konteks sumber daya, ada manusia, teknologi, dan sumber daya alam. Yang kedua ada lingkungan hukum, dan yang terakhir ada lingkungan etis dan ekologis. Pertama ada konteks sumber daya. Bisnis memiliki tujuan utama berupa menghasilkan jasa ataupun barang yang diinginkan seseorang. Tanpa manusia, teknologi, dan sumber daya alam, produksi ini tidak akan dapat berlangsung. Ketiga input utama dalam proses produksi disebut faktor-faktor produksi dan dapat dikategorikan sebagai di bawah judul tenaga kerja, modal, dan tanah. Keadaan sumber daya dapat terjadi terbarukan atau tidak terbarukan. Tenaga kerja, air, persediaan, ikan, tanah, udara, dan tenaga surya yang mencakup sumber daya terbarukan. Sedangkan sebagian besar mineral, minyak, biji besi, dan batu bara, lahan pertanian, hutan, dan listrik merupakan sumber daya yang tidak terbarukan. Yang pertama, manusia. Manusia sangat penting dalam melakukan perekonomian baik sebagai produsen ataupun konsumen barang dan jasa. Manusia merupakan input yang begitu penting dalam produksi. Karena itu, kualitas dan kuantitas manusia yang ada dalam kegiatan perekonomian akan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kemampuan perekonomian dalam berproduksi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sejumlah orang, yaitu tenaga kerja, panjang minggu kerja, upah, serikat pekerja dan upah, mobilitas tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, yang terakhir struktur pekerjaan penduduk. Teknologi dapat didefinisikan sebagai berupa kumpulan pengetahuan mengenai sarana dan metode dalam memproduksi barang dan jasa, pengenalan produk baru, perubahan metode dan organisasi produksi, perubahan kualitas sumber daya dan produk, cara terbaru dalam mendistribusikan produk, dan menyimpan dan menyebarkan informasi merupakan arahan dari perubahan teknologi. Namun, teknologi juga memiliki dampak yang cukup besar dalam dunia bisnis di sebuah bidang. Dan juga teknologi memiliki pengaruh yang sangat penting dalam tingkat dan jenis investasi yang terjadi dalam perekonomian. Ada beberapa faktor. Yang pertama, perubahan teknologi informasi, perkembangan teknologi lainnya, teknologi dan investasi, inovasi dan teknologi, penelitian dan pengembangan, dan batasan untuk perubahan teknologi. Yang ketiga, sumber daya alam. Sumber daya alam didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah termasuk ke dalam sumber daya alam. Manusia telah terbawa pada era eksploitasi sumber daya alam yang disebabkan oleh inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi industri sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan terutama pada 1 abad belakangan ini. Di dalam ekonomi tanah merupakan sumber daya alam yang dimana sebagai faktor produksi yang selalu mencakup semua yang termasuk sumber daya alam seperti tanah, minyak, hutan, ikan, air, matahari, dan mineral. Sumber daya alam dapat dijadikan sebagai senjata ekonomi dan politik dikarenakan sumber daya alam yang tidak merata. Materi kedua ada lingkungan hukum. Pengertian lingkungan hukum. Menurut beberapa situs menyebutkan jika lingkungan hukum dapat diartikan sebagai lingkungan yang memiliki banyak segi, seperti segi hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum perdata. Karena hal ini, lingkungan hukum banyak memiliki aspek yang lebih kompleks. Dalam pengertian yang sederhana, lingkungan hukum merupakan suatu hukum yang mengkoordinasikan sebuah tata lingkungan yang dimana itu mencakup semua kondisi dan benda.
Termasuk di dalam itu ada manusia beserta tingkah lakunya yang terdapat di dalam kondisi di mana manusia itu berada, serta mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk lainnya. Menurut hukum lingkungan memiliki istilah dalam bahasa asing, yaitu dalam bahasa Belanda adalah Milieurecht, dalam bahasa Jerman adalah Umweltrecht, dalam bahasa Inggris ada Environmental Law, dalam bahasa Malaysia adalah hukum alam seputar, dalam bahasa Tagalog adalah batas nan kapiligiran, dalam bahasa Thailand adalah Sin Phet Law Kuam. Menurut Moena Danusaputro, lingkungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan hukum modern dan lingkungan hukum klasik. Yang membedakannya yaitu jika modern berorientasi pada suatu lingkungan, sedangkan klasik itu berorientasi pada penggunaan lingkungan. Pengertian klasifikasi hukum. Berdasarkan Kepustakaan Hukum, klasifikasi hukum Indonesia dapat diklasifikasikan menurut sumber, bentuk, isi, jenis, tempat perbuatan, dan waktu berlakunya. Klasifikasi hukum adalah subdivisi atau klasifikasi hukum dari masing-masing kelas. Hukum yang berkaitan sebagai individu dan organisasi dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara, yaitu internasional dan nasional, publik dan swasta, kriminal dan perdata. Dalam praktiknya, tidak ada aturan yang keras dan cepat untuk klasifikasi dan beberapa kategori mungkin tumpang tindih. Misalnya, di mana perilaku seseorang dianggap melanggar berbagai bidang hukum. Namun demikian, undang-undang yang membedakan dalam istilah ini berfungsi sebagai bantuan untuk penjelasan dan komentar, serta membantu menjelaskan perbedaan kewajiban dan upaya hukum di Inggris dan Wales. Misalnya, seorang anak di bawah usia 10 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jenis-jenis hukum. Yang pertama, hukum publik dan swasta. Sederhananya, hukum publik adalah hukum yang menyangkut negara, baik dalam kesepakatan atau perselisihan internasional atau dalam hubungan antara negara dan individu. Dengan demikian, hukum publik terdiri dari perjanjian atau konvensi internasional, hukum konstitusional, hukum administrasi, dan hukum pidana. Sebaliknya, hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dan terdiri dari hukum sehubungan dengan kontrak, gugatan, properti, perwalian, dan keluarga. Yang kedua, hubungan pidana. Hukum pidana berkaitan dengan kesalahan hukum pelanggaran pidana. Pelanggaran kewajiban publik pun isabel oleh negara atas nama masyarakat. Yang ketiga, tort. Tort adalah kesalahan perdata selain pelanggaran kontrak atau pelanggaran kepercayaan dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum bagi semua orang. Misalnya, pengguna jalan memiliki kewajiban hukum untuk tidak bertindak lalai. Oleh karena itu, hukum tort berkaitan dengan situasi-situasi di mana tindakan satu pihak mengancam atau menyebabkan kerugian bagi kepentingan pihak lain dan tujuan hukum adalah mengkompensasi kerugian ini. Kerugian yang paling umum adalah kelalaian, gangguan, pencemaran nama baik, dan pelanggaran. Yang keempat, ada kepercayaan. Kepercayaan umumnya didefinisikan sebagai kewajiban yang adil yang memaksakan pada satu atau lebih orang kewajiban berurusan dengan properti, di mana mereka memiliki kendali untuk kepentingan orang lain yang dapat menegakkan kewajiban. Sumber hukum. Sumber hukum ialah berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya, keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang untuk itu. Sumber hukum dalam arti asal-usul hukum mengarah pada penyelidikan resmi yang menentukan apakah putusan itu berasal dari penguasa yang sah atau tidak. Keputusan otoritas yang berwenang dapat berupa peraturan atau ketetapan. Sumber hukum dalam pengertian ini berwenang untuk memeriksa jenis-jenis dan bentuk peraturan dan ketentuan. Ini adalah sumber hukum, kebiasaan, kontrak,
jurisprudensi atau doktrin. Selanjutnya, adat atau kebiasaan. Masyarakat awal mengembangkan bentuk-bentuk perilaku atau kebiasaan tertentu yang kemudian diterima sebagai norma sosial yang harus diikuti oleh anggota masyarakat tempat mereka menerapkan. Presiden yudisial didasarkan pada aturan bahwa keputusan sebelumnya dari pengadilan yang lebih tinggi harus diikuti oleh pengadilan yang lebih rendah. Oleh karena itu, pentingnya struktur pengadilan. Dalam setiap putusan akan ditemukan sejumlah alasan, dalil, penjelasan, dan kasus yang dikutip, dan ini semua harus dipertimbangkan dengan cermat oleh hakim untuk menentukan apakah ada perbedaan materi dalam kasus di depan pengadilan dan keputusan sebelumnya. Selanjutnya, legislasi. Seperti namanya, undang-undang yang dilegislasikan adalah undang-undang yang dibuat oleh badan atau orang yang kepadanya parlemen telah memberikan wewenang terbatas pembuatan undang-undang. Sistem hukum pengadilan. Sistem hukum suatu negara dapat dikatakan memiliki dua fungsi utama untuk menyediakan mekanisme yang memungkinkan di mana individu dan organisasi dapat eksis dan beroperasi, misalnya perusahaan dibentuk oleh hukum, dan untuk menyediakan sarana untuk menyelesaikan konflik dan berurusan dengan mereka yang melanggar standar perilaku yang diterima. Fungsi-fungsi ini dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk pemerintah dan pengadilan, dan analisis terperinci tentang sistem hukum dalam suatu negara akan memerlukan pertimbangan keterkaitan antara politik dan hukum. Fokus di sini adalah pada pengadilan sebagai elemen sentral dari sistem hukum suatu negara dengan tanggung jawab untuk menafsirkan hukum dan mengelola keadilan dalam masyarakat demokratis. Materi ketiga ada lingkungan etis dan ekologis. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, The World Business Council for Sustainable Development merumuskan CSR sebagai komitmen perusahaan secara terus-menerus untuk bertindak secara etis dan berkontribusi bagi pengembangan ekonomi yang meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, sekaligus juga meningkatkan kualitas komunikasi lokal dan masyarakat secara lebih luas. Gagasan CSR dalam dasarnya merupakan organisasi usaha mempunyai tanggung jawab yang melampaui sekedar mencari laba dan meliputi aktivitas dan tindakan sukarela yang mempengaruhi orang-orang, komunitas mereka, dan lingkungan alam. Dalam buku Corporate Social Responsibility, Kotler dan Lee mengidentifikasikan 6 bentuk implementasi CSR, yaitu yang pertama, cause promotion, yang kedua, cause related marketing, yang ketiga, corporate social marketing, yang keempat, corporate philanthropy, yang kelima, community volunteering, dan yang keenam, socially responsible business practice. Penggerak bisnis hijau. Peneliti akademi telah lama tertarik pada faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis untuk terlibat dalam bentuk-bentuk perilaku tanggung jawab sosial. Sehubungan dengan tanggapan hijau, perusahaan ini telah dikaitkan dengan 4 pengaruh utama. Yang pertama, tindakan pemerintah. Yang kedua, tekanan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, peluang ekonomis. Dan yang keempat, pertimbangan etis. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi